Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang penjualan barang kepada customer. Pertama, kita buka terlebih dahulu file Mayop sebelumnya, kita lanjutkan. Oke, kita lihat dulu soalnya. Jadi di sini kita akan menambahkan card ID ya. Kemarin kita sudah membuat supplier dan sekarang kita membuat customer. Sini ada dua buah customer. Kemudian ada syarat penjualannya. Toko A 3/10 net 30, toko B 2/10 net 30. Oke, pertama kita buat dulu untuk ID customer. Customer kita tambahkan new, namanya toko A, card ID-nya C001. Kemudian selling detail kita ambil di sini in a given of days, kemudian discount day-nya 10 hari, balance due day-nya 30, dan discount early payment kita buat 3% ya, karena untuk toko A 3%. Oke, kemudian toko B C002, selling detailnya 2% ya. Oke, 2%, 10 hari net 30. Oke, kita sudah membuat ID customer. Kemudian kita lanjutkan soal. Sebelumnya kita sudah melakukan pelunasan hutang kepada PT Rinjani ya atas pembelian tanggal 3. Kemudian tanggal 11 kita membeli barang secara kredit kepada PT Krakatau dengan pembayaran di muka sebesar 15 juta, ongkos angkut 500.000. Rinciannya ada 10 unit komputer, 10 printer, 5 harddisk dan 5 flashdisk. Oke, pertama kita membeli barang dulu ya, supaya nanti penjualannya kita ada stok barang. Kita ambil di menu purchase, enter purchase. Kita ambil suppliernya Krakatau Komputer. Kemudian tanggal 12 Oktober 11 Oktober ya. (2021). Kemudian billnya 10 untuk item komputer. Kemudian 10 untuk item printer. Kemudian 5 harddisk dan 5 flashdisk. Oke, untuk harddisk kita ubah menjadi PPN. Kemudian freight di sini kita isi untuk ongkos angkut ya, 500.000. Kemudian untuk uang mukanya sebesar 15 juta,
kita isikan di pay today 15 juta. Nah, jadi untuk uang muka itu semuanya diletakkan di pay today. Ya. Kemudian kita record, cancel aja. Oke. Kemudian kita lanjutkan sekarang penjualan kepada toko A secara kredit ya, uang mukanya 10 juta. Penjualan di menu sales, enter sales. Kemudian layoutnya kita ubah dulu menjadi item. Oke. Customernya toko A. Penjualan tanggal 12 Oktober ke PT ke customer ya. Nah, jangan lupa tanggalnya disesuaikan dengan soal. Jangan sampai salah. 5 item komputer. Kemudian 5 untuk printer. 5 untuk hard disk. Dan 5 untuk flash disk ya. Nah, di sini kita ubah ppn untuk hard disk. Oke, flagnya tidak ada, pay today-nya atau uang mukanya kita lihat 10 juta ya. Jadi kita masukkan di pay today 10 juta. Nah, ini cash ya. Jadi untuk balance due-nya menjadi 42.025.000. Kemudian kita record, cancel saja. Oke, jadi di jurnalnya kita lihat di sales, ini tanggalnya diubah aja ya, 2021. Nah, itu penjualan kita yang pertama. Kemudian yang penjualan kedua ke toko B secara tunai ya. Yang tadi kredit, sekarang tunai, masing-masing 7 unit. Penjualan ke toko B masih tanggal 12. Kemudian kita masukkan unitnya. Nah, ini karena lewat dari 1 juta kita kenakan ppn. Oke, jadi ini tunai ya. Kita lihat di balance due-nya 60.235.000. Jadi kita sesuaikan nominal yang ada di pay today ini dengan balance due 60.235.000. Enter, sehingga balance due-nya kosong ya. Sudah sesuai berarti. Sudah, atau sesuai dengan total amount ini ya. Total amount-nya sama dengan pay today, maka balance due-nya kosong. Oke, langsung saya di record. Ini cancel. Nah, ini selesai ya. Transaksi penjualan kepada customer. Nah, pada soal diminta itu persediaan barangnya tinggal berapa, pembelian, penjualan, laporannya, dan standar balance sheet.
Jadi ini nanti disesuaikan, nanti saya buatkan di sini ya. Lihat apa hasil dari standard balance sheet-nya di account, kemudian standard balance sheet display. Ini kosong di sini ya. Kita lihat tanggalnya 31 Oktober 2021. Enter. Akan muncul presiden barang dan asetnya ini seperti ini. Kemudian sell-nya all sell ini berarti tanggalnya tidak sesuai ya, kita ubah dulu. Ini tanggal 10 Oktober sampai 31 Oktober display. Nah, ini untuk sell ya, penjualan. Kemudian untuk purchase, all purchase-nya. Nah, tanggalnya kita ubah dulu. Bulan 10 ya. Nah, ini untuk pembelian kepada supplier ya. Dan terakhir untuk inventory item list summary. Nah, jadi ini unit tinggal di perusahaan kita, barang-barang itemnya ya. Jadi itu untuk sell atau penjualan barang kepada supplier. Oke, sekian video kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.